kita harus berinovasi terkait produk kita sendiri. Pelaku usaha yang mau sukses ini tidak pernah membandingkan atau tidak pernah mencari celah pelaku bisnis yang lain untuk merobohkan. Tapi dia hanya memikirkan produknya sendiri, bagaimana dia bisa maju kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Kali ini kita akan bahas soal ekonomi, karena namanya orang hidup tidak terlepas dari kebutuhan finansial yang sangat kuat. Tentu ini menarik untuk dibahas. Berbicara soal ekonomi, tentu ini juga akan menyasar juga atau berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Ya, di sini sudah ada Ketua Kadin Pamekasan. Ya, betul. Selamat datang di gubuk kami. Selamat datang juga. Senang rasanya bisa hadir. Wah, ya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Tahun kemarin sering digembur-gemburkan soal 2023 akan ada resesi. Gimana nih melihat? Sekarang sudah memasuki bulan ke-9. Akhir tahun ya, 2023 ya. Iya, mau menjelang akhir tahun. Sebenarnya kan Indonesia ini alhamdulillah bisa melewati badai resesi itu. Dari kalau kita baca ya, dari tahun 98 Indonesia dapat terjangan krisis ekonomi. 2009 Indonesia juga krisis finansial. Mau menjelang 2019 sampai 2020 sampai sekarang ini akan ada resesi. Alhamdulillah Indonesia bisa itu bertahan sampai sekarang ya. Salah satu faktornya ya karena pertumbuhan UMKM yang sangat pesat kayak itu. Dan ini yang menjadi benteng pertahanan kita saat ini, bahwa UMKM ternyata setelah kita hitung dan baca, sumbangan dari UMKM ini mencapai 62%. Artinya di Indonesia artinya jauh dibandingkan dengan industri manufaktur skala besar yang ada di Jakarta, di deretan Jalan Sudirman. Artinya yang punya puluhan karyawan lah, ratusan ribu karyawan. Ternyata kita bertahan nih sampai sekarang, Indonesia ini kuat ekonominya ya salah satu faktornya ya karena pertumbuhan UMKM ini. Oh, berarti pesatnya pertumbuhan UMKM itu ya, membantu ekonomi, penguatan ekonomi Indonesia. Kalau berbicara di Madura sendiri gimana? Sama, artinya kan kalau kita dari data Badan Statistik itu pertumbuhan UMKM mencapai 62 juta. Di Jawa Timur ada 9 juta, termasuk di dalamnya Madura. Artinya kita sangat bersyukur bahwa pola bisnis yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia tentunya banyak mengarah ke sana kayak gitu. Dan sangat diperlukan. Kenapa? Satu, mengantisipasi banyaknya pengangguran kayak gitu. Dan yang kedua, sumber daya manusianya juga akan mengarah kepada sumber daya manusia yang efektif kayak gitu. Nah, tentu ini yang mendasari bahwa tingkat pengangguran kita perlahan berkurang kayak gitu. Dan ini yang menyebabkan Indonesia saat ini dirasa ekonomi yang sangat berkembang oleh dunia luar. Belakangan ini banyak atau sering digaungkan ini soal youngpreneur ya. Ya, ini yang sering digaungkan. Gimana sih sebenarnya youngpreneur kalau di Madura? Apa memang sudah dalam artian mindset anak-anak muda terkait bisnis itu sudah mulai bisa lah, atau seperti apa saja? Sebenarnya kita tetap berusaha, Mas Syahid ya. Dari tahun 2021 kemarin Kadin diharapkan memang hadir menjembatani antara pelaku usaha dengan pemerintah. Kadin juga kita bertugas bagaimana menciptakan investasi yang dinamis dan maju. Tentu kita harus menyamakan persepsi dulu bahwa youngpreneur yang kita maksudkan ini kan bukan youngpreneur dari kaula muda saja. Maksud youngpreneur ini kan adalah bagaimana walaupun kita umur 40, 60 tapi jiwa dan pemikiran kita masih muda kayak gitu, untuk berusaha kayak gitu, untuk menciptakan peluang-peluang bisnis baru. Ini yang dinamakan youngpreneur kayak gitu. Berbeda dengan sama halnya dengan entrepreneur sama entrepreneurship.
Saya sering kali mencontohkan kepada beberapa mahasiswa yang semester akhir yang nantinya akan sudah menatap masa depan baru setelah lulus, bahwa kalau kita hanya sekedar berjiwa entrepreneur, buat apa kayak gitu. Entrepreneur dan entrepreneurship kan ini berbeda kayak gitu, walaupun sama-sama kayak gitu, sama-sama wirausahanya lah kayak gitu. Tetapi bagaimana setiap hari kita mempunyai inovasi berbeda dari usaha-usaha yang kemarin. Nah, ini yang dinamakan entrepreneurship kayak gitu. Kalau entrepreneur maksudnya dalam pandangan Ya, dia hanya berusaha, dia hanya membuka bisnis sama dengan hari-hari kemarin. Saya contohkan, penjual gado-gado saja, si A dan si B. Si A kemarin menjual 100 bungkus, si B kemarin menjual 100 bungkus. Keesokan harinya si A menjual 120 bungkus dengan penambahan jam. Misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dia menambah dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore dengan 120 bungkus. Sementara yang B, pelaku usaha B ini sama. Hari pertama 100 bungkus, hari kedua 100 bungkus, hari ketiga 100 bungkus. Perbedaan ini, si A ini entrepreneurship, si B entrepreneur. Sama-sama entrepreneur tapi berbeda kayak gitu. Jadi bagaimana teman-teman khususnya di Kabupaten Pamekasan, saya bisa merubah mindset bahwa inovasi itu penting dilakukan. Inovasi terkait usahanya kayak gitu. Kembali lagi kepada yang trainer tadi itu, kalau berbicara soal pembisnis pemula ini, apa sebenarnya mindset yang harus ditanamkan sebenarnya terhadap pembisnis pemula selain soal inovasi, terus inovasi? Karena saya yakin ya, pembisnis pemula itu salah satunya yang dipikirkan, saya akan untung atau rugi nggak sih gitu. Betul, Saya yakin kayak gitu, betul, gitu. betul. Ya. Apa sebenarnya yang harus ditanamkan atau mindset yang harus dibangun bagi pembisnis pemula? Jadi kan sebelum melangkah tentunya kita juga sudah pernah mengalami lah itu, bahwa penting rasanya kita menciptakan punya jiwa bukan job seeker tapi job creator. Artinya kalau hanya mencari kerja sudah banyak kayak itu, tapi menciptakan pekerjaan baru ini yang perlu kayak itu mindsetnya. Tentu apa yang diperlukan adalah mencari peluang. Sebelum melakukan perencanaan, maka di bisnis ini adalah menciptakan peluang. Peluang apa yang ada? Tentu pribadi-pribadi pebisnis ini yang tahu kayak gitu. Kita contohkan saja Jack Ma, Bob Sadino kayak gitu, yang ditolak di beberapa perusahaan besar. Tetapi dia dengan pengalaman dia kan berinovasi, mencari peluang. Adanya peluang itu dia menciptakan rencana-rencana. Artinya bukan kita melangkah konyol kayak gitu. Setiap bisnis itu pasti ada efek baik dan buruknya kayak gitu. Tapi pebisnis tidak perlu memikirkan itu sebenarnya, Mas Syahid. Artinya melangkah saja kayak gitu. Kenapa? Karena pengalaman-pengalaman itu nantinya terbentuk oleh perjalanan usaha mereka sendiri. Oh, berarti di awal itu harus menanamkan optimisme terlebih dahulu. Betul. Jangan terlalu pesimis atau terlalu banyak pertimbangan terkait itu. Tidak ada rasanya saya melihat pengusaha-pengusaha sukses yang berpikir sejauh itu. Artinya kita contohkan, selain Bob Sadino sama Jack Ma, ada salah satu warga Indonesia ini, masyarakat Indonesia dari wilayah timur. Artinya Sami Kameng Mau ini adalah dia waktu SMP dia sudah tidak mau meneruskan jenjang ke pendidikan SMA. Dia lebih kepada jiwa untuk berbisnis kayak gitu. Maka itu yang dia lakukan. Artinya relasi dan semuanya dia cari, dan sehingga menemukan peluang kayak gitu. Iya. Tapi kan terkait perencanaan yang matang tadi ya. Betul. Itu kan biasanya juga harus berhitung nih, bukannya sebatas penting bismillah. Iya. Berangkat gitu. Sampai mana batasan perhitungan tersebut gitu yang perlu dilakukan agar tidak offset sehingga dia memunculkan pesimisme terhadap, bukan optimisme justru yang muncul, tapi karena perencanaan yang begitu jauh jadinya pesimisme yang muncul. Batasannya di mana, sampai mana? Batasannya saya rasa tidak ada. Kenapa? Ketika kita sudah melangkah, maka tentu mereka akan membatasi sendiri dari hasil untung dan rugi. Artinya masa 1 bulan kita optimalkan untuk mengetahui apakah usaha kita ini untung justru atau rugi kayak gitu. Nah, ketika rugi, apakah lantas kita harus menyerah? Kan tidak. Ada pola perbaikan yang nantinya dirasakan bisa
bisa dikalkulasikan sendiri bagaimana cara pencegahannya. Yang ini yang banyak tidak dicoba oleh masyarakat kita kayak gitu, terutama Pamekasan kayak gitu. Artinya saya rasa ketika mereka berbisnis pastilah untung ketika jalannya sudah benar kayak gitu. Tentu memang kita tidak harus ini pasti untung tidak. Tapi rasa optimis dari pelaku usaha ini memang penting kayak gitu. Harus dikedepankan karena ini yang akan nantinya memberikan jalan sendiri bagi kesuksesan mereka kayak gitu. Oh ya, ini menarik ini. Betul. Dalam artian menyampaikan bahwa ketika udah usahanya benar, insya Allah pasti akan beruntung. Insya Allah pasti berhasil. Kalau udah usahanya salah, Ya. dalam artian menyimpang, Ya, tetapi bisa bukan aja lantas gitu. menyerah ya Mas Syahid ya. Iya, Bisa bukan diperbaiki lah. bisa kayak gitu. diperbaiki. Bisa diperbaiki. Tidak ada kata sudah berakhir. Karena kegagalan itu ketika gagal bangkit lagi kayak gitu. Iya, gimana melihat kalau di Madura soal yang trainer ini? Saya rasa mindset untuk ke arah berusaha yang kita pahami kemungkinan akan berubah dari job seeker yang saya katakan tadi, hanya mencari kerja ikut orang kayak gitu. Banyak masyarakat mahasiswa khususnya youngpreneur, pemuda yang sudah beralih mindset untuk menciptakan lapangan pekerjaan mereka sendiri walaupun hanya kecil kayak gitu. Dan ini efeknya luar biasa walaupun saya kan ada beberapa binaan pelaku usaha di Kabupaten Pamekasan yang saya rasa semuanya alhamdulillah berhasil. Ada 5 yang mereka pertama pesimis kayak gitu. Walaupun bisnisnya itu sudah ada dimiliki oleh orang lain, tetapi kan masalah rezeki ini berbeda kayak gitu. Tergantung inovasi mereka sendiri. Dan sampai saat ini mereka justru lebih berhasil kayak gitu. Jadi optimis memang penting dimiliki oleh setiap pelaku usaha kayak gitu. Oh, biar setidaknya kuat sudah, nggak sedikit diomongin orang, atau baru tersandung sekali aja udah nyerah. Yang perlu diubah juga ketika kita mau terjun di dunia bisnis, orang lain sudah melakukannya terlebih dahulu. Ini kan teman saya sudah mempunyai bisnis ini, kenapa ya kita berbisnis yang lain? Jangan sampai ke sana dulu kayak gitu. Ketika kita yakin tentang usaha A kayak gitu, ya tidak apa-apa kayak gitu, teruskan saja kayak gitu. Berbicara soal generasi mudanya ini, mental generasi muda kan gak sama dengan yang dulu, apalagi yang sekarang yang juga pesatnya teknologi apa segala macam, dan juga pola hidup yang dulu juga yang sekarang juga mulai berbeda. Apa ada hal khusus yang perlu dirubah dari mindset bagi mereka yang ingin mencoba untuk berusaha selain hal yang tadi yang soal optimisme apa segala macam? Ya saya rasa mereka harus gagal dulu. Harus coba untuk gagal dulu. Harus gagal dulu. Iya. Karena ini menarik ini. Iya, karena tidak ada rasanya seperti yang saya bilang bahwa pengusaha-pengusaha besar itu dari hidup enak, hidup nyaman. Semuanya dengan kesengsaraan kayak gitu. Dalam artian bukan mereka lantas punya koneksi yang baik, punya jaringan yang kuat, tidak. Tapi mereka berjalan sendiri dan cenderung mempekerjakan orang yang lebih pintar daripada mereka. Ini kan hanya tergantung mindset kita. Ketika kita mempekerjakan orang yang lebih pintar, maka kita adalah lebih pintar daripada mereka, kan sebenarnya hanya itu. Saya rasa mental untuk pemuda saat ini saya optimis. Karena kenapa saya optimis? Karena kalau tidak mengikuti zaman pada saat ini yang sudah mengarah kepada digitalisasi semua, ini akan tergerus habis. Jadi kita Mas Syahid juga punya tanggung jawab bagaimana mengubah mindset pemuda-pemuda kita ini kan. Tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Iya. Ini kan sudah soal pemulanya sudah, terus bicara soal Madura Economic ini di Madura gimana? Madura Economic. Saya rasa potensi yang paling besar justru ada di Madura, Mas. Di Madura. Ketimbang di daerah Jawa Timur yang lain kayak gitu. Kenapa di sini ada potensi pertaniannya ada, hasil lautnya juga ada, terus juga kuliner di daerah Bangkalan kayak gitu. Jadi tidak ada rasa pesimis bagi saya bahwa Madura ini bisa lebih maju daripada kabupaten lain di Jawa Timur ya, di luar Madura.
untuk bersaing. Itu hanya mungkin ada beberapa hal yang memang harus kita rubah kayak gitu. Yang pertama, bagaimana bisa merubah atau mencari peluang segmen pasar, terus bagaimana membranding produk. Cari segmen pasar dan branding produk. Itu Karena- menjadi tantangannya yang atau inovasi yang harus dilakukan ya. Ya betul kayak gitu. Karena kalau tidak seperti itu kita justru kalah, padahal potensi kita sangat banyak. Tetapi mengubah karakter yang Madura yang kita sama-sama ketahui ya, karakter untuk mengarah ke arah sana itu kan perlu perjuangan. Mereka kalau masalah kerja keras, masyarakat Madura tidak bisa diragukan lagi gitu. Kerja kerasnya sudah ada. Sudah ada. Cuma Bagaimana kita mengubah mindset mereka, mencari peluang pasar dan mengubah perilaku tradisional yang kemarin-kemarin mereka lakukan menjadi yang modern. Artinya membranding produk mereka ke arah digitalisasi ini kan perlu kayak gitu. Nah, ini yang belum dilakukan. Saya rasa belum sedikit dilakukan oleh pelaku usaha di Madura. dari potensi yang banyak ini, yang paling besar sejauh ini yang dirasakan yang mana? Saya rasa pertanian. Pertanian. Ya, para petani tembakau kita sangat luar biasa, sangat banyak membantu kayak gitu, banyak membantu perekonomian warga kayak gitu. Tapi kan juga naik turun juga. Naik turun juga. Tapi Dinamikanya juga saya seru sangat heran gitu juga. ini. Semuanya rugi terus ya. Tapi mereka nanam terus ya kayak gitu. Apa yang mendasari sebenarnya? Apa itu memang karena optimismenya udah over gitu? Dalam artian udah tinggi banget gitu? Saya rasa biaya produksi yang sangat membebani mereka. Gitu. Kalau masalah yang lain, saya rasa berkecukupan lah. Kayak gitu. Biaya produksi mereka kan masih belum bisa menghitung. Cutting produksi juga mereka sangat sedikit yang paham kayak gitu. Oh, berarti lebih terhadap persiapan mengkalkulasi apa yang akan digarap. Betul. Oh iya ya. Dari sekian banyak potensi tersebut, ini kan sekarang sudah eranya teknologi nih. Banyak juga alat-alat pertanian apa segala macam. Gimana melihat Madura? Apa Madura masih tetap dengan ya caranya sendiri untuk bisnis tersebut, atau memang harus beralih juga ke? Saya rasa harus beralih juga. Harus beralih juga. Kenapa kan ya, ini juga berefek kepada hasil yang didapat mereka. Sorry, ini bukan berbicara soal bagaimana cara memasarkannya, tapi Betul. cara Artinya kan cutting produksi. Iya, artinya mengurangi biaya produksi yang tidak perlu. Itu yang belum dipahami oleh para petani kita. Artinya kan banyak para petani yang masih mengandalkan ini rasa tidak enak. Saya kalau tidak mengundang tetangga ini untuk bekerja bersama tidak bisa kayak gitu. Padahal ini kalau memang kita mau berbisnis itu tidak diperlukan kayak gitu. Tapi kan yang diperlukan adalah hasil akhir kayak gitu. Hasilnya mereka kan perlu dihitung juga kayak gitu. Berarti perlu juga perlahan juga bertransformasi mulai memanfaatkan fungsikan beberapa alat. Iya betul. Sangat saya rasa itu sangat diperlukan ya. Tentu bagaimana pemerintah lah nantinya yang bisa memberikan anggaplah beberapa alat-alat yang canggih kayak gitu yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh para petani. Tapi itu dampaknya kan juga nanti akan banyak orang-orang yang dia harus kehilangan juga pekerjaannya. Ya, ini kan tidak sedikit yang mereka hanya petani, tidak sedikit yang jadi bakul namanya. Ya itu yang kan harus dibedakan, Mas Syahid. Mereka yang terlibat di salah satu pekerjaan mereka itu juga para petani juga sebenarnya kayak itu. Tapi kan kebersamaan mereka yang menjadi menjadi karakter Madura, bahwa kalau bersama ini enak kayak gitu. Ketimbang sendiri, yang ini yang harus kita bukan lantas kita gotong royong ini bukan kita hilangkan, tidak, tetapi kan kita harus memikirkan dulu untung dan ruginya kayak gitu. Itu yang saya rasa perlu kayak itu. Iya, untuk memajukan dari beberapa potensi yang ada itu apa sebenarnya yang dibutuhkan di Madura? Yang pertama kan satu, alat penting kayak gitu. Terus bagi pelaku usaha ya adalah faktor modal kayak gitu. Saya sering katakan Mas Syahid kepada para pelaku binaan, baik binaan Disperindak, baik binaan Bea Cukai, bahkan binaan Kadin sendiri, kita sudah memberikan keringanan kerjasama dengan beberapa bank, bagaimana memberikan modal
bagi pelaku usaha dengan bunga yang rendah. Ini kan luar biasa, program pemerintah yang sangat luar biasa yang harus kita harus kita ambil kayak gitu. Cuma kan banyak para pelaku usaha yang masih menghitung untung dan ruginya kayak gitu. Banyak mereka yang masih belum paham bahwa dengan adanya suntikan modal ini pasti mereka lebih berkembang usahanya kayak gitu. Masih banyak yang ketakutan kayak gitu. Iya. Ada nggak satu terobosan yang itu bisa mengubah langsung drastis banget yang harus dilakukan sebenarnya di Madura agar ekonomi itu naiknya bukan perlahan tapi langsung bisa loncat gitu? Ada nggak yang harus dilakukan? Ya, ketika bersama-sama para pelakunya ke digitalisasi, saya rasa bisa. Oh, berarti semuanya harus bersama-sama mengarah terhadap ke digitalisasi. Tapi yang perlu diperhatikan juga mereka bisa atau enggak, karena mohon maaf ya, UMKM yang banyak itu mereka juga sebenarnya agak awam terhadap dunia. Ya ini perlu saya diskusikan lagi bahwa pemerintah Kadin ya harus hadir memberikan sosialisasi terhadap mereka bagaimana perubahan ke arah digitalisasi ini sangat diperlukan. Karena tanpa itu saya rasa produk yang mereka bawa tidak akan berkembang. Dalam artian ini dari segi sosialisasinya. Iya, sosialisasinya. Karena sekarang pangsa pasar yang besar, ini kan pasar bebas sudah segala macam, itu semuanya berbasis online. Iya. Oh, dan itu yang mau Iya, betul. Selain soal sosialisasi, langkah apa yang akan dilakukan? Mohon maaf ya, kayak orang pedagang-pedagang di pasar apa segala macam. Kadang mereka juga walaupun pegang HP bukan Android apa macam itu. Gimana sebelum untuk kita, merangkul mereka? Untuk youngpreneur artinya kepada pemuda-pemuda kita di Kadin sendiri ya. Oh, di Kadin sendiri kita sudah mengadakan yang namanya rumah vokasi. Rumah vokasi ini kan banyak sih. Saya bukan lantas mengkerdilkan dari jurusan yang mereka ambil kayak gitu. Tetapi kan banyak jurusan yang mereka ambil juga tidak dibutuhkan oleh dunia industri di Kabupaten Pamekasan atau di kabupaten lain. Jadi Kadin ini sudah merumuskan rumah vokasi dan sudah bekerja sama dengan ratusan universitas di Jawa Timur agar mahasiswa pun dengan dosennya bisa belajar selama 3 bulan. Artinya kenapa 3 bulan? Dari 4 tahun mereka belajar sarjana S1 lah kayak gitu. Kita kerucutkan menjadi 3 bulan. Artinya Mas Syahid ini kayak gitu kuliah di jurusan A. Sebenarnya yang dibutuhkan di jurusan B, kita bisa menyediakan itu di jurusan B, mengikuti rumah vokasi itu selama 3 bulan. 3 bulan serasa 1 semester. Serasa 4 tahun. 4 tahun ya. 3 bulan dan ketika keluar, Mas Syahid sudah mempunyai skill yang dibutuhkan oleh dunia industri dan dunia kerja. Itu cocok bagi pembisnis pemula atau mereka yang sembari belajar atau masih mencari lah saya ini mau kemana gitu segala macam, itu cocok. Tapi untuk yang memang sudah terlanjur seperti yang dicontohkan tadi itu apa kira-kira solusinya? Atau memang ya sudah gitu? Tidak bisa, kita harus rubah. Harus rubah Mas Syahid. Artinya satu, oke lah mereka paham akan peluang-peluang atau segmen pasar mereka sendiri. Tetapi lebih bagus lagi ketika mereka mengarah kepada dunia digitalisasi. Karena pengembangan pangsa pasar ini yang diperlukan tidak hanya cukup di lingkungan itu saja kayak gitu, tapi kan kita bagaimana mencakup di lingkungan yang di luar kayak gitu. Dan ini menghasilkan omset yang lebih banyak tentunya. Selain digitalisasi apa yang diperlukan? Saya rasa 2 itu aja kayak gitu. Karena kalau di Madura selain potensi yang besar, tetapi kekurangannya hanya 2 itu saja Mas. Dan ini yang harus kita rubah dulu kayak gitu sebelum melangkah ke yang lebih besar kayak gitu. Tentu pengembangan produk dan inovasi dari hasil produk mereka sendiri kan mereka nantinya akan berkembang sendiri Mas Syahid. Tapi kan hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana merubah pelaku-pelaku usaha ini agar mengarahkan semuanya ke dunia digitalisasi. Oke. Ekonomi Madura ini kan juga kian meningkat itu seiring adanya jembatan Suramadu. Betul. Dan ada juga wacana yang beredar bahwa gimana kalau Madura ada tol Trans Madura. Seberapa berdampak ketika tol Trans Madura itu
bisa terrealisasi atau dikabulkan oleh pemerintah? Kan itu masih proses Iya. pengajuan, belum dikabulkan nih. belum Belum masih dikabulkan. rencana ya. Masih rencana. Kalau itu dikabulkan, seberapa berdampak terhadap perekonomian Madura sebenarnya? Ini kan Betul. konsen di bidang Artinya kan program pemerintah pusat dalam hal untuk pengembangan ekonomi ke pelosok-pelosok tentunya, maka yang dilakukan adalah bukan menciptakan pabrik-pabrik baru, tetapi bagaimana menciptakan infrastruktur baru sehingga mencapai sesuatu hal yang baru nantinya. Peningkatan ekonomi ini kan erat kaitannya dengan peningkatan infrastruktur. Kita tidak bisa berencana yang begitu hebat ketika infrastrukturnya tidak ada. tanpa didukung oleh infrastruktur yang Betul. memadai. Kenapa sekarang pemerintah pusat menggencarkan infrastruktur jalan terutama? Ya hanya itu, Mas. Artinya agar pabrik-pabrik baru, usaha-usaha baru itu bisa berkembang. Tidak hanya cukup di satu lingkungan saja. Real yang akan berubah, tiba-tiba langsung berubah kalau tol Trans Madura itu terrealisasi, itu seperti apa? Ekonomi seperti apa yang real akan terasa di Madura nanti? Ya tentu. Sorry, sebelum mengarah ke sana sebenarnya setuju nggak sih dengan wacana itu? Saya sangat setuju. Saya Sangat setuju. setuju. Takut tiba-tiba kita ngobrolin soal itu, guys. Oh, Ternyata enggak, saya setuju. Apa yang menjadi niat kita, bagaimana Madura ini juga bisa berkembang, saya sangat mengapresiasi itu, Mas Syahid. Dan kita tidak bisa menutup mata ketika kita tidak melakukan inovasi pun dengan infrastruktur yang baru, maka kita akan ketinggalan zaman. Kita akan tergerus, kalah jauh oleh kabupaten-kabupaten yang lain. Dan tentu ini menjadi hal yang baru dan kita harus apresiasi ketika ini memang benar-benar terrealisasi oleh Mas Syahid ya. Maka akan ada beberapa pabrik-pabrik yang nantinya berkembang di Madura, dan ini tentu melibatkan juga sumber daya manusia yang ada di Madura. Gitu. sebenarnya ini bisa menjadi sudah mendesak atau enggak sih sebenarnya adanya tol Trans Madura? Ini berhubungan dengan ekonomi, bukan soal kemacetan apa segala macam, lebih berhubungan terhadap ekonomi. Saya sangat optimis Madura bisa bersaing karena dari diri kita sendiri, SDM kita pekerja keras kayak gitu. Apalagi ditambah dengan infrastruktur, lebih cepat saya lebih baik gitu. Oh, lebih cepat lebih baik berarti. Ya, betul. Terus barulah ingin menanyakan yang tadi, apa sebenarnya kalau itu terrealisasi? Kayak sekarang kan barusan menyampaikan bahwa lebih cepat adalah tol Trans Madura itu akan lebih baik terhadap pertumbuhan ekonomi. Iya. Lonjakan pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya dampaknya seperti apa? Dan apa aja nih contoh-contohnya yang potensi dengan adanya tol itu? Ketika infrastruktur sudah ada, Mas Syahid, ini kan berkesinambungan lah efeknya. Dari warga sekitar banyak yang terserap. Ketika banyak muncul usaha-usaha baru, maka tentu mereka tidak akan mengambil dari SDM-SDM yang dari luar kayak itu. Ini kan juga mengurangi pengangguran yang ada di Madura. Itu pertama kayak itu. Yang kedua kan berarti yang harus digarisbawahi adalah baik itu pengerjaannya ataupun apapun dampak dari itu, seperti contoh kayak ada usaha baru muncul apa semacam pabrik itu, yang harus diutamakan adalah warga setempat. Barulah itu dampaknya juga akan terasa gitu maksudnya. Itu dampak sebagian ya. Dampak sebagian. Okay. Dan seiring perkembangan dari usaha-usaha yang ada, tentu mereka kan akan mengimbangi. Masyarakat Madura tentu punya inovasi sendiri ketika sudah banyak bermunculan pelaku usaha-usaha baru di sana kayak gitu. Artinya warung kuliner, usaha dan semacamnya itu pasti akan juga berefek, juga akan ikut berkembang kayak gitu. Jadi UMKM juga akan tumbuh. UMKM juga akan tumbuh, dan ini yang saya cita-citakan, Syahid. Apakah di sisi mananya ada, dalam artian gini, dari sisi tolnya dulu. Tol. Kalau di sisi tolnya itu kan nggak mungkin orang jualan kayak di Pansel kayak gini, betul, jualan di Tetapi efeknya kan bukan itu. Bukan itu kan itu. hanya sarana transportasi saja. Hanya sarana transportasi saja. Berarti arahnya bukan, takut mindset orang berpikir bahwa dengan adanya tolong mereka juga tidak akan jualan di pinggir jalan di situ juga. Bukan begitu. Itu kan dalam artian sempit yang kita pahami. Okay. Artinya juga pabrik bukan pas bangun di pinggir tol juga. Ya, gimana? Tetapi bagaimana sarana transportasi yang cepat ini juga membuat percepatan ekonomi kayak gitu. Lebih cepat.
Hanya kan itu sederhananya yang kita Oh tangkap. iya, iya. Kenapa di Surabaya begitu cepat? Karena infrastrukturnya sudah luar biasa di sana. Sumber daya manusianya sudah juga luar biasa. Di sini kenapa tidak bisa? Karena dari Sumeneb sampai Surabaya aja berapa jam? Iya, terlalu jauh saya. Ya, makanya saya menginginkan ini lebih cepat lebih baik. Seandainya bawa ikan atau bawa apa yang itu mudah untuk Betul. atau tergantung dengan waktu, wah ya harus diperhitungkan juga. Harus diperhitungkan juga. Kayak gitu. Oh, dengan adanya tol arahnya ke sana, bukan Arahnya. hanya berpikir sempit orang jualan di dekat Iya. bukan soal itu berarti. Tapi lebih kepada dampak percepatan perekonomian. Artinya perputaran ekonomi yang ada di Madura ini pasti juga akan berefek. Berefek gara-gara jarak tersebut atau Iya. jarak tempuhnya itu juga mulai lebih singkat waktunya. Oh iya seperti itu. Itu berarti bisa menjadi salah satu gebrakan untuk menguatkan atau menumbuhkan lebih cepat perekonomian di Madura. Oh iya. Berbicara di Pamekasan dulu nih. Kan salah satu tugas Kadin untuk menumbuhkan ekonomi salah satunya dengan mendatangkan investasi lebih besar. Gimana rencananya ke depan? Dan sejauh ini apakah memang ini sudah sesuai dengan perencanaan atau seperti apa? Iklim yang dari sekarang. awal semenjak 2021 saya dilantik menjadi ketua, saya juga menyampaikan kepada beberapa anggota yang gabungan pengusaha-pengusaha ini, kita juga tidak ingin selalu berretorika, Mas Syahid. Kita lebih kepada kita bergerak saja. Tentu Kadin tidak bisa bergerak sendiri. Kita beberapa kali sudah melakukan kolaborasi dengan pemerintah pusat. Bagaimana 4 pimpinan daerah di kabupaten yang ada di Madura ini bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat. Salah satu gebrakan kita sudah pernah mendatangkan dari Kementerian BUMN bantuan-bantuan peralatan, bantuan-bantuan keuangan terhadap pelaku-pelaku yang ada di Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan. Dan kenapa harus seperti itu? Karena dari kita tidak bisa, zamannya kita harus kolaborasi sekarang. Tidak bisa kita jalan sendirian. Kita tidak kolaborasi ya hancur sendiri kayak gitu. Kita melangkah sendiri tidak bisa juga. Artinya saya kemarin mendatangkan Bapak Menteri, bagaimana 4 pimpinan daerah ini punya rencana apa yang bisa kita kerjasamakan. Kita harus kolaborasi dengan sinergitas ini kan berdampingan, sehingga efeknya nanti kepada para pelaku usaha. Dan ini bukan hanya kita hanya berteori ya Mas Syahid, dan kita sudah melakukan itu, dan bantuan dari pemerintah pusat sudah beberapa kali. Itu kan berupa bantuan. Nah, gimana respon dari bantuan tersebut sejauh ini? Ya, responnya sangat baik karena selain dalam bentuk peralatan untuk mereka, apalagi pada saat COVID kemarin, bagaimana pengrajin batik sangat kewalahan untuk membeli peralatan saja, untuk membelikannya saja mereka tidak mampu, para pengrajin. Alhamdulillah kita bisa kerjasama dengan pemerintah pusat, di drop lah alat-alat untuk mereka, dan mereka bisa kembali melakukan aktivitasnya. Untuk kolaborasi yang 4 kabupaten itu apa rencananya? Yang tadi disampaikan, yang sempat dibicarakan. Ya kita kan ketahui dari kabupaten yang ada di Madura punya karakteristik yang berbeda. Oh iya betul. Di Bangkalan dengan warung kulinernya. Di Sampang kita ketahui percepatan infrastrukturnya. Di Pamekasan kita ketahui dengan langkah Pak pimpinan daerah menciptakan 10.000 pengusaha baru. Di Sumeneb sudah dengan pariwisata. Saya tidak paham. Oh tidak paham, siap. Artinya saya kan hanya ini saya mendatangkan. Oh dari segi programnya. Segi programnya. Dan ini punya karakter yang berbeda. Kalau di Sumeneb kan dengan banyak tempat wisatanya, dan siapa tahu dengan adanya kolaborasi sinergitas bisalah membantu dari apa-apa mereka yang butuhkan kayak gitu. Kan seperti contoh aplikasi dari kolaborasinya seperti apa nanti? Dari masing-masing potensi yang disebutkan tadi. Kolaborasinya kan satu, Mas Farid. Kalau kita berbicara di Pamekasan, banyaknya pelaku usaha petani garam. Kayak gitu. Selain batik tadi yang saya jelaskan, petani garam kemarin hasilnya bagus, potensi garamnya bagus, tetapi tidak didukung oleh peralatan yang bagus. Polybag misalnya lah. Kita kasih apa sih keluhannya? Itu kan kita datangkan langsung. Silakan keluhkan keluhan-keluhan yang ada di bawah, kita sampaikan. Oh, apa potensinya Mas Haris? Polybag.
Ketika garam bagus hasilnya tapi polybagnya seperti itu juga mempengaruhi dari hasil kualitas yang bagus kayak gitu. Maka kemarin kita drop polybag kayak gitu kepada para petani. Ini kan kerjasama yang baik, kolaborasi Antara yang baik. Kadin Pamekasan dengan petani. Kadin, petani dan pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat. Oke. Ah, kalau dengan pemerintah yang lain yang tadi mau disinergikan itu dari segi Ya dari segi potensi yang ada. potensi yang ada. Artinya yang saya sebutkan dari tempat wisata, Mhm. terus dari warung kuliner yang sudah menjamur di Kabupaten Bangkalan, dari percepatan infrastruktur yang ada di Kabupaten Sampang. Nah, potensi-potensi ini apa yang perlu diperbaiki? Pasti kan ada kelemahannya. Ya. Ada kelemahan yang harus kita benahi kayak gitu. Monggo disampaikan. Karena pemerintah pusat yang punya anggaran kayak gitu. Oh, jadinya dari masing-masing kabupaten bisa saling bantu, bahu membahu untuk Iya, betul Mas Syahid. untuk Madura gitu, Ya, untuk bukan untuk Madura ini kan. menonjolkan Oh, tidak. masing-masing kabupatennya. Tidak, ini kan untuk Madura Mas Siapa Syahid. tahu. Wah, mengarah ini kayaknya. Kan nanya. Iya. Siapa tahu. Saya tidak terjebak tapi ya. Iya. Sekarang untuk di Pamekasan ini kan sudah banyak nih mencuri perhatian dengan bermunculannya toko-toko modern, usaha-usaha modern masuk ini. Ini peran Kadin atau seperti apa? Saya lagi-lagi mendukung penuh. Mendukung. Saya sempat ditanya beberapa wartawan kemarin kayak itu, gimana Mas Haris? Ini warung modern sudah banyak, ini menggilas UMKM, kata siapa? Itu kan menjadi pertanyaan mendasar bagi kita. Kata siapa akan tergerus? Justru ini lebih bagus. Dan mereka mendirikan beberapa warung modern atau perusahaan baru di sini itu bukan tanpa alasan. Mereka juga sudah berhitung. Untung dan ruginya mereka sudah berhitung. Investasi yang dilakukan di Pamekasan mereka juga berhitung. Pihak tuan rumah Pamekasan juga berhitung terkait itu. Saya tidak paham itu. Oh, tidak, siap. Tetapi kita ambil sisi positifnya. Apa yang perlu dilakukan? Mas Haris kan Bapak UMKM, harusnya mendukung. Saya tetap mendukung, tetapi bukan dengan cara seperti itu. Kalau hanya mengorbankan beberapa perusahaan-perusahaan yang lain, ini bukan cara yang elegan kayak gitu. Ini justru mencederai potensi peningkatan ekonomi yang ada di Kabupaten Pamekasan. Caranya bagaimana? Pelaku UMKM yang sudah lebih dulu ada, maka harus berbenah. Oh, berarti menjadi tantangan bagi UMKM. Menjadi tantangan. Satu, gerobaknya lah dibersihkan, sisi kesehatannya dibersihkan, produknya lebih dikemas lebih baik. Ini kan menjadi hal yang dibutuhkan memang, bahwa kita memang setiap pelaku usaha harus punya inovasi-inovasi baru, bukan lantas iri terhadap adanya persaingan yang ada. Ini memang sudah dunia yang bebas, persaingan yang bebas saat ini. Tapi memang kemarin kami sempat ngobrol dengan, saya mau sebut nih langsung mereknya. Ada masuk gacuan ke Pamekasan. Kemarin kami juga undang salah satu owner dari Mitobar. Kami coba untuk komunikasi apa segala macam, wawancara untuk mengetahui bagaimana kondisi UMKM mie pedas di Pamekasan pasca masuknya gacuan. Ternyata dampaknya kalau yang mie itu sangat signifikan. Katanya itu bisa sampai berlipat-lipat pendapatannya dengan pasca datangnya mie gacuan. Analisisnya, siapa tahu yang ngantri di sana itu mencari alternatif yang lain. Nah, itu salah satu analisisnya kemarin. Artinya yang berpikir ngobrol. positif itu ya. Berpikir positif, dia bisa kayak gitu karena memang sebelum itu dia mempersiapkan dengan matang. Salah satunya ya berinovasi apa semacam, yang awalnya cuman digencarkan promosinya di sisi mie-nya, terus gepreknya juga ditingkatkan promosinya segala macam. Ah, yang ingin saya tanyakan bagaimana dengan bukan hanya soal gacuan aja kan, banyak nih yang datang. Bagaimana dengan UMKM yang lain? Apakah memang mempersiapkan untuk itu atau memang mereka tidak mempersiapkan? Kalau dihitung secara ini ya jelas kita tidak bisa memprediksi itu. Tapi wajib bagi para pelaku untuk juga mempersiapkan. Mempersiapkan seharusnya. Harusnya mempersiapkan. Ketika baru wacana akan ada, Ya, itu betul. sudah setidaknya mempersiapkan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita harus berinovasi terkait produk kita sendiri. Pelaku usaha yang mau sukses ini tidak pernah membandingkan atau tidak pernah mencari celah pelaku bisnis yang lain untuk merobohkan.
tapi dia hanya memikirkan produknya sendiri, bagaimana dia bisa maju kayak gitu. Terbaik ini. Jadinya bukan berpikir dapur orang lain. Berpikir dapur orang lain. Kapan kita akan memikirkan produk kita sendiri kayak gitu. Iya. Berarti kalau untuk maju para UMKM ini, dia juga harus improve atau perbaiki lah, atau ya lebih baik berinovasi terus, bukan hanya sebatas untuk Mencari memikirkan orang yang lain. Wah, quote terbaik ini. Betul. Semoga bisa lah. Amin. Ya, sebelum diakhiri, apa nih yang ingin disampaikan terhadap terutama pelaku UMKM pemula di Kabupaten Pamekasan? Yang pemula. Yang pemula ya. Karena yang pemula ini yang paling rentan. Biasanya. Kalau yang sudah jalan mereka perhitungannya udah lebih matang. Iya. Matang. Ya, tentu sama seperti yang saya bilang tadi Mas Syahid, bahwa kegagalan ini tidak lantas bisa dihitung. Kesuksesan pun juga tidak bisa dihitung. Dari dua faktor ini, kegagalan usaha ini, mana yang bisa kita hitung? Kan tidak ada. Hitungan pasti dalam artian tidak ada. Artinya orang yang sukses itu bukan orang yang sudah tahu dirinya sukses. Artinya orang yang sukses itu ketika bangkit dari kegagalannya. Kayak gitu. Terbaik ini. Lain kan ini betul. Iya betul. Setuju saya. Jadinya pola mindsetnya harus diubah. Dalam artian sukses bukan berarti kalian harus bergelimang dengan harta apa segala macam, tapi ketika kalian mampu melalui kondisi yang krisis, itu berarti kalian sudah sukses. Ya, itu quote menarik dan yang bisa dipelajari dari pertemuan kali ini. Saya Syahid Mujitahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.